Iya pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti yang Anda saksikan tadi bahwa update terbaru mengenai kasus pemukulan terhadap karyawati sebuah toko roti oleh anak dari toko roti ini memang sudah memasuki babak baru. Kita tahu betul ada klaim dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa pelaku dalam ini adalah tersangka mengalami gangguan kejiwaan. Benarkah hal ini? Kita simak dulu tayangan berikut ini. George Sugama Halim, tersangka penganiaya terhadap karyawati toko roti Dwi Ayu, menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemeriksaan kejiwaan ini diperlukan untuk membuktikan pernyataan keluarga yang menyebut George Sugama Halim ada masalah kejiwaan. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipal menyatakan aparat kepolisian tidak bisa menerima hanya berdasarkan keterangan keluarga atau tanpa ada surat dari rumah sakit bila tersangka mengalami gangguan kejiwaan. Dari keluarga ataupun dari pihak pengacara bahwa yang bersangkutan seperti yang disampaikan di media ya. Tapi untuk membuktikan itu kan harus ada keterangan ahli psikiatri. Jadi sampai saat ini belum ada bukti ataupun keterangan tambahan dari pihak keluarga ataupun dari tersangka sendiri ataupun dari pengacara. Sementara itu, Ayu selaku korban mengatakan selama ini ia mengenal George sebagai orang normal pada umumnya. Namun menurutnya George memang kerap marah. Terkait kondisi kejiwaan George, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta hal itu untuk tidak dijadikan alasan bahwa tersangka terbebas pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Lantas, benarkah klaim keluarga ada gangguan jiwa? Lalu, bagaimana penegakan hukum bila tersangka mengalami gangguan kejiwaan? Ya pemirsa, kita coba akan hadirkan untuk Anda bagaimanakah sebenarnya duduk perkara dan juga kronologi mengenai kasus ini berikut ini. Ya seperti yang Anda lihat pemirsa, memang pelaku George Sugama Halim ini pemirsa ini sempat melakukan dan bahkan menyuruh korban Dwi Ayu untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya pada tepat 17 Oktober pada pukul 9 malam. Sementara itu pemirsa, korban memang sempat menyatakan menolak karena bukan tugasnya. Pelaku pun kemudian bersikeras bahwa korban harus tetap mengantarkan makanan tersebut ke kamar pribadinya. Korban tetap menolak, namun nampaknya korban ini kemudian ditarik keluar toko oleh ayah George. Ayah pelaku pun menyuruh korban pulang dan silakan untuk melaporkan ke polisi. Saat sudah di luar toko, pemirsa, tas dan juga dompet milik korban Dwi Ayu ini masih tertinggal di dalam toko. Korban pun kemudian kembali ke dalam, di mana pelaku pun kembali melempar korban dengan bangku. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar, mengapa kemudian pelaku begitu marah hingga melempar kursi, di mana korban kemudian kabur ke ruangan tempat oven. Pelaku pun kembali melemparkan loyang ke arah korban yang mengakibatkan beberapa luka, termasuk luka sobek di bagian kepala. Pelaku pun di dalam toko kemudian langsung kabur dari toko tersebut. Ya itu tadi kami sudah hadirkan untuk Anda bagaimana sebenarnya duduk perkara kronologi pada saat hari kejadian, yaitu tepatnya pada tanggal 17 pada pukul 9 malam. Dan kami pun akan coba mengajak Anda untuk berbincang secara langsung bersama dengan korban. Sudah bersama kami, udah ada Mbak Dwi Ayu Darbawati di sini di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Mbak Dwi. Selamat malam. Kabar sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sudah berkenan hadir di studio Apa Kabar Indonesia Malam di TV One. Dan mohon maaf kami kemudian nanti harus sedikit mengulik dan juga membuat Mbak Dwi harus mengingat-ingat ya kejadian-kejadian yang buruk menimpa Anda. Sekali lagi kami turut prihatin dengan apa yang terjadi kepada Mbak Dwi. Terima kasih Mbak sekali lagi sudah hadir. Kalau tadi kita sudah tampilkan Mbak ya, ada kronologinya tersebut. Betul duduk perkaranya demikian, apa sebenarnya ini hanya pemicunya saja? Beberapa waktu lalu sebenarnya memang sudah ada kejadian-kejadian yang kemudian menguras emosi. Betul. Jadi awalnya tanggal 17 Oktober 2024 jam 9 malam, di situ posisinya saya sedang bekerja. Nah si pelaku ini dari luar toko datang dan masuk dan duduk di dalam toko.
si pelaku ini mesen makanan online. Setelah abangnya datang, si pelaku ini nyuruh saya untuk mengantarkan makanannya ke dalam kamar pribadinya. Tapi di situ saya menolak karena menurut saya itu bukan tugas saya. Ada lain hal juga, dari sebelum kejadian ini si pelaku ini pernah ngelempar saya pakai tempat isolasi. Dan itu mengenai kaki saya. Itu alasannya kenapa Mbak kalau untuk itu Mbak? Tidak memotongkan roti expired. Nah setelah itu si pelaku ini ngelempar saya pakai beja, tapi untungnya di situ nggak kena saya. Nah di situ juga dia ngomong, lu nih miskin, babu, terus orang miskin kayak lu mana bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Sempat ada kata-kata itu Iya Mbak? betul. Di situ saya dan teman-teman saya mau resign, tapi ditahan oleh adanya si pelaku. Akhirnya kita bikin perjanjian kalau kita tuh nggak mau nganter makanan lagi ke kamar pribadinya. Oh artinya ini sebenarnya sudah berkali-kali terjadi, diminta oleh pelaku ini terhadap Mbak Dwi saja atau juga ke beberapa teman lain Mbak? Ke karyawan yang lain juga. Oh oke. Akhirnya udah setelah perjanjian kita kerja seperti biasa. Akhirnya nih klimaksnya di tanggal 17 Oktober ini. Kan tadi saya menolak. Setelah saya menolak terus, akhirnya si pelaku ini marah. Mungkin karena keinginannya tidak dipenuhi. Akhirnya si pelaku ini ngelempar saya pakai patung, pakai bangku, terus mesin edisi juga. Akhirnya kan si orang tua si pelaku ini narik saya keluar untuk lapor polisi dan pulang karena di situ HP sama tas saya masih ketinggalan di dalam. Akhirnya saya ngambil lagi, masuk lagi dan mau ngambil. Tapi si pelaku ini malah ngelempar saya pakai loyang, iya pakai barang-barang lagi. Akhirnya saya kabur ke tempat yang banyak oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya dia ngelemparin saya lagi dan endingnya saya dilempar pakai loyang. Kena kepala sini dan berdarah. Tadi luka. Dan kalau kita lihat tadi di tayangan sebelumnya juga sempat ada beberapa luka lebam, betul Mbak? Betul. Itu di seluruh sini tuh ada, sini juga di pinggang. Dan ini tidak dialami oleh Mbak Dwi saja ternyata ya? Kalau untuk pelemparan ke saya aja, tapi kalau untuk verbal ke semua karyawan. Ke semua karyawan. Ini kan yang terbaru Mbak, seperti dengan judul kami bahwa pihak keluarga sempat mengklaim terakhir ya bahwa pelaku ini sebenarnya mengalami gangguan kejiwaan. Kalau Mbak Dwi sendiri mengenal pelaku ya selama beberapa bulan bekerja di toko roti tersebut, seperti apa? Betul tidak sih ada gelagat-gelagat aneh bahwa ternyata memang pelaku ini ada gangguan kejiwaan yang dialami? Setelah saya kerja di situ kan saya melihat ya, dan saya rasa si pelaku ini normal aja karena si pelaku ini sering meeting sama orang. Dan si pelaku ini juga memegang cabang di Kelapa Gading. Oh, punya jabatan penting juga. Betul. Ya. Dan tidak ada gelagat-gelagat aneh begitu Mbak? Saya rasa sih nggak ada ya. Nggak ada ya, tapi beberapa kali kalau saya lihat juga dengar di RDP bersama dengan DPR kan sempat sampaikan bahwa pelaku ini memang punya sifat emosian, betul Mbak sepertinya? Iya, kalau misalnya si pelaku ini meminta terus kita nggak nurutin, itu dia bakal marah. Dan ini berkali-kali terjadi. Artinya orang tua pelaku sebenarnya tahu Mbak ya? Tahu. Responnya? Dia sih kayak bilang aja kayak, lu jangan kayak gitu. Maksudnya menasehati anaknya. Tapi hanya sebatas itu saja. Iya. Nah tadi Mbak juga sempat sampaikan bahwa ayah korban sempat menarik Mbak Dwi keluar dan bilang, laporkan polisi saja. Sempat itu terjadi ya Mbak ya? Betul. Artinya keluarga korban sempat berada di pihak Mbak Dwi pada saat itu? Betul. Tapi sekarang nampaknya berbeda ya Mbak ya? Ya seperti itulah. Respon Mbak Dwi seperti apa Mbak? Ya apa ya? Mungkin ya saya nggak ada respon apa-apa sih, cuman kayak ya udahlah yang penting kasusnya selesai gitu. Ada hal yang sempat dibicarakan tidak Mbak oleh pihak keluarga pelaku, dalam ini orang tua pelaku yang juga majikan dari Mbak Dwi begitu ya, pada saat usai kejadian Mbak, ada yang sempat disampaikan tidak? Permintaan maaf lewat pas kejadian itu juga si ibunya pelaku ini meminta maaf kepada saya. Setelah beberapa hari si ibunya ini juga meminta maaf lewat WhatsApp. Gitu. Sempat?
Iya, tapi emang minta maaf ke saya aja, tidak secara kekeluargaan. Dan itu hanya melalui chat aja ya Mbak ya? Iya. Tapi sempat ada permintaan untuk tidak dilaporkan ke polisi atau di blow up ke media. Ada tidak pernyataan seperti itu Mbak? Nggak ada sih. Nggak ada Tapi setelah video ini viral, si ibunya ini pernah WhatsApp ke saya. Kalau kamu nggak ngapus video ini, saya laporin ke polisi. Tapi itu chatnya dihapus sama dia. Oh tidak jadi dikirim? Iya, tapi udah saya screenshot untungnya. Oh kapan itu terjadi Mbak? Belum lama ini. Setelah proses dari DPR itu? Sebelum. Oh sebelum? Sebelum setelah si pelaku viral begitu ya? Pokoknya viral, besoknya ibunya ngomong gitu. Oh setelah itu ada telepon-telepon lagi atau seperti apa? Enggak ada. Tidak ada hingga saat ini ya Mbak ya? Betul. Belum ada kemudian pertemuan antar keluarga begitu? Belum ada. Oke, baik. Nah kalau kemudian tadi Mbak sampaikan begitu ya bahwa sebenarnya memang pelaku ini nampak emosional sekali. Tapi kalau kemudian ada klaim dari keluarga, ada gangguan kejiwaan yang dialami pelaku. Nah menurut Mbak sendiri seperti apa Mbak? Ya mungkin dibuktikan aja kalau emang ada. Dan itu kan pasti kan saya sih terserah ininya ya prosesnya kayak gimana, hukumannya kayak gimana, itu saya ngikut aja. Ikutin aja proses seperti apa ya. Betul, Tapi kalau menurut Mbak sih nampaknya keadaannya normal-normal Betul, saja betul. ya. Karena setiap hari tadi kan juga memegang, ada satu cabang daerah mana Mbak? Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Betul. Tapi aktivitas harian dari pelaku ini seperti apa Mbak? Ya bangun tidur ke toko Kelapa Gading gitu sih setiap harinya. Dan meeting gitu. Full juga sampai malam berada di sana memantau para karyawan? Kadang sampai malam, kadang sampai sore, gitu. Tergantung. Rapat-rapat ini juga terkait dengan cabang tersebut ya Mbak, soal toko roti ini ya? Betul. Oh, ada peranan juga dia di sana ternyata. Nah, tapi memang sifat emosionalnya itu bahkan berdampak kepada beberapa karyawan. Ada beberapa karyawan mungkin Mbak yang juga sempat misalnya komplain gitu, protes kepada pemilik toko bahwa pelaku ini suka loh kemudian membuat kita emosi, bahkan juga melemparkan kata-kata kasar kepada beberapa karyawan. Nggak ada yang Sempat disampaikan nggak itu ke pemilik toko? Kayaknya nggak ada ya, mungkin karena kayak males mungkin Nggak ngomongnya enak hati iya jadinya gitu. ya? Oh, Apalagi kan oke. itu anaknya kan, kita masa ngomong kayak gitu gimana gitu. Jadinya. Dan yang ramai juga di media sosial adalah usai viralnya kasus ini menjadi perhatian publik begitu Mbak Dwi. Berapa netizen kemudian mengklaim bahkan juga membuat petisi untuk tidak mendatangi toko roti tersebut. Mbak Dwi juga sempat memberikan pernyataan terkait dengan hal ini. Dijawabnya nanti boleh ya Mbak ya. Kita lanjut lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami masih bersama dengan Mbak Dwi, salah satu korban kekerasan dari pemilik toko roti yang saat menjadi viral di media sosial. Dengan viralnya hal ini, Mbak, nampaknya netizen kemudian menaruh perhatian lebih kepada Mbak Dwi begitu ya, hingga membuat seruan ajakan di media sosial untuk tak mengunjungi toko roti tersebut, Mbak. Ramai itu diperbincangkan di media sosial. Mbak Dwi juga sempat memberikan pernyataan respon soal ini ya, Mbak ya? Betul. Saya sih berterima kasih pada netizen, pada teman-teman semuanya yang mengangkat kasus ini sampai di titik sekarang, dan dukungan-dukungan juga. Saya tuh berterima kasih banget, tapi saya juga menyarankan jangan sampai menyerang toko rotinya, karena saya dengar juga katanya nyuruh toko rotinya tutup. Saya rasa sih jangan, karena yang kerja di situ itu kebanyakan sudah berkeluarga, jadi saya kasihan gitu membayangkan kalau misalkan sampai toko rotinya tutup, terus karyawan yang lain tuh mau kerja di mana gitu. Alasan itu karena memang banyak juga yang menggantungkan nasibnya di toko roti tersebut ya Mbak ya. Nah, dan kalau dilihat kan sebenarnya beberapa karyawan kan tapi juga mendapatkan perlakuan yang sama kan Mbak, seperti misalnya mendapatkan perkataan yang kasar, kemudian juga beberapa kali kemudian mendapatkan permintaan khusus dari pelaku gitu kan. Kalau yang curhat-curhat kepada Mbak Dwi seperti apa sih curhatan para karyawan lain Mbak?
Eh, Banyak juga yang kemudian jadi kerjaan keganggu gitu ya? Iya, kayak misalkan disuruh nih, toko lagi rame, terus si pelaku ini nyuruh-nyuruh, itu juga keresahan dari teman-teman semua, kayak kenapa sih apa kan kalau kayak gini kan mengganggu pekerjaan juga kayak gitu. Kalimat-kalimat yang dilontarkan? Si pelaku ini teman saya pernah bilang kalau dia tuh pernah ngatain omongan-omongan kasar lah ke teman saya. Dan itu pun juga sebenarnya nggak sekali ya Mbak ya? Betul, betul. Oke, tidak hanya sekali dan bahkan sekarang viral di media sosial, sudah menjadi konsumsi publik begitu ya Mbak ya? Keluarga korban, kalau saya dengar informasinya ibu korban ini sempat meminta kasus ini diselesaikan secara damai. Mbak sendiri sebagai korban, seperti apa Mbak? Terima tidak? Saya sih nggak mau damai, tapi saya sudah memaafkan si pelaku, tapi saya tetap mau kasus ini berjalan. Kenapa Mbak? Saya tuh takut kalau misalkan nanti ada korban-korban selanjutnya, biar maksud saya biar jerak lah. Jadi efek jera ya? Betul. Cukup Mbak Dwi saja mengalami hal ini, teman-teman jangan begitu ya Mbak ya? Betul. Beberapa informasi juga yang beredar bahwa betul tidak sih bahwa gaji Mbak Dwi ini masih ditahan oleh pihak pemilik toko? Betul, gaji bulan Oktober itu belum dibayar. Emang sempet si ibunya ini nyuruh saya ngambil duit gaji ke toko. Tapi kan dengan kondisi yang seperti ini tidak memungkinkan untuk saya datang ke toko itu. Ini setelah kejadian ya Mbak ya? Iya betul. Pasti kan saya kan punya rasa trauma, bahkan jangankan apa ya ke toko itu, pengen ke rumah teman saya yang dekat situ aja tuh saya udah takut gitu. Jadi nggak memungkinkan lah untuk saya tuh ngambil gaji ke sana. Saya tuh udah sempat ngomong, ibu mendingan TF aja. Tapi si ibunya ini nggak mau TF. Sampai sekarang nggak mau TF. Nggak direspon juga? Betul. Alasannya kenapa nggak mau transfer Mbak? Harus datang ke sana Mbak? Iya, pokoknya dia ngomong aja, pokoknya kamu harus datang ke sini. Apa sih yang dikhawatirkan Mbak Dwi Mbak? Takut bahkan hingga berada di sekitar lokasi saja rasa trauma itu sudah muncul ya? Ya karena saya tuh kalau ke situ tuh jadi inget kejadian gitu, sedih kayak gitu juga karena kan bahkan setelah kejadian ini nih saya nih jadi tidurnya tuh selalu pagi terus juga jadi sulit tidur. Iya, terus juga ngerasa kayak deg-degan, takut, gelisah kayak gitu. Bahkan saya waktu itu pernah dipanggil wawancara wawancara apa namanya panggilan kerja. Nah di situ kan tahap interview ya, ada tahap interviewnya. Di situ saya sampai ngomong ke manajernya, Pak di sini ada kekerasan nggak kayak gitu. Sampai segitunya saya saking takutnya. Trauma itu ada betul ya Mbak ya. Respon keluarga Mbak Dwi sendiri soal kasus ini sudah jadi konsumsi publik Mbak, bahwa duduk perkara kronologi kejadian pun juga sudah diketahui oleh publik, tentu keluarga pun juga tahu hal ini. Respon keluarga seperti apa Mbak? Tahu anaknya mendapatkan perlakuan seperti ini? Tentunya kan namanya orang tua ya pasti kan sedih ngeliat anaknya kayak gini, apa namanya anak perempuannya tuh diperlakukan seperti ini kayak gitu. Ya mana orang tua mana sih yang nggak sedih ngeliat anaknya kayak gini. Mama kan emang mama tuh nggak nunjukin ke saya kalau mama tuh nangis gitu, enggak, tapi saya tahu loh perasaan mama saya gitu. Dan juga sempat ditipu juga ya Mbak ya? Betul. Sama kuasa hukum? Bisa diceritakan Mbak soal Jadi awal kejadian ini nih yang viral itu tuh saya berapa hari kemudian dapat panggilan telepon dari katanya sih dari LBH atensi dari Polda, bilangnya mau ngebantu saya kasus saya, mau menyelesaikan kasus saya. Di situ kan karena saya nggak ngerti, akhirnya saya juga sempat tanda tangan surat kuasa. Nah pas kejadian kedua itu pas pertemuan kedua oleh si pengacara ini baru bilang kalau dia itu disuruh oleh bos saya. Jadi di sini saya mau cerita dulu. Jadi ini pas pertemuan kedua ini saya tahu dia tuh berdua sama rekan kerjanya. Saya nih tahu yang satu ini siapa. Siapa dia Mbak? Dia ini pengacaranya bos saya karena dia pernah datang ke toko. Jadi kenal wajahnya.
Nah, tapi pas pertemuan kedua ini, si pengacara yang saya kenal ini nggak ada. Dia tuh di dalam mobil ternyata. Dia ngomong, dia tuh di dalam mobil. Jadi yang ketemu saya yang pertama itu temennya. Makanya saya percaya aja gitu. Nah, pas pertemuan kedua baru yang kenal sama saya, dia juga sempat ngomong gini, kamu ingat saya nggak kayak gitu. Terus akhirnya dia ngomong, itu di depan mama saya juga tuh, itu ngomong di Polres. Dia ngomong kalau saya ini disuruh sama bos kamu untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa kalau saya ngebantu kamu gitu. Karena saya tahu dia pengacaranya bos saya, makanya saya ngomong ke mama saya, "Mah, ini mungkin mama juga udah tahu kan," dia juga ngomong kan. Akhirnya mama mengganti pengacara, mengganti. Terus yang kedua ini yang nipu, bukan nipu sih, tidak bertanggung jawab atas kerjanya. Nah, yang kedua ini kan sudah berganti pengacara. Nah, yang pengacara yang baru ini, dia tuh awalnya lancar aja, ngasih info, tapi setiap ngasih info ke rumah dan meminta duit. Di situ sampai mama abis-abisan banget, udah nggak ada duit. Tapi dia tetap meminta duit. Akhirnya sempat jual motor, betul Mbak? Iya, akhirnya mama mau nggak mau jual motor satu-satunya. Nah, di situ pas kan saya ada pemanggilan lagi ya ke polisi. Di situ saya hubungin, polisi juga ngubungin si pengacara ini, nggak datang-datang. Namanya orang tua melakukan segalanya untuk anaknya, begitu ya Mbak ya. Melihat proses hukum ini, apakah Mbak melihat proses hukum ini kan memang berjalan cukup lama ya Mbak ya? Respon Anda seperti apa Mbak? Saya sih mungkin bukan salah polisi ya, karena kan polisi juga pasti kan mengkonfirmasi terus kan ke pengacara ini. Nah, pengacara ini yang nggak ngasih tahu lagi ke saya, jadi saya yang bingung nih, ini sebenarnya yang salah tuh siapa kayak gitu. Tapi saya rasa sih yang salah pengacara ini ya, karena kan setiap saya hubungin lalu bilang sedang diproses, gitu. Dan terakhir Mbak, mungkin harapan Mbak Dwi sendiri sebagai korban terhadap kasus ini yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian seperti apa? Harapannya semoga kasus ini cepat selesai, semoga juga tidak ada lagi korban-korban yang selanjutnya, semoga juga pelaku bisa jadikan ini pelajaran, jangan sampai mengulang kesalahan yang sama ke orang-orang lain. Baik, terima kasih banyak Mbak Dwi sudah bergabung sama kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau kemudian mengulik beberapa kisah-kisah yang mungkin tidak nyaman untuk disampaikan. Terima kasih banyak Mbak Dwi sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Itu tadi pemirsa respon dari korban terkait dengan klaim dari pihak keluarga yang mengklaim pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Benarkah hal ini dan lantas bagaimana sebenarnya penegakan hukum bila tersangka mengklaim gangguan kejiwaan? Saat lagi rekan kami Sira Safira akan mengajak Anda berbincang bersama dengan kuasa hukum korban sekaligus juga pelaku beserta dengan pihak psikiater. Saat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kasus anak bos toko roti ini terus bergulir hingga saat ini. Kasus hukumnya saat ini George Sugama sudah mendekam di balik jeruji dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap karyawatinya. Ia juga dikatakan mengalami keterbelakangan kecerdasan menurut dari pihak keluarga. Untuk itu, apakah langkah hukum yang akan ditempuh pihak kepolisian jikalau memang benar-benar mengalami keterbelakangan kecerdasan? Kami hadirkan secara keseluruhan untuk dialog di malam hari kami. Sudah hadir bersama kami Bapak Arianto. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Ya, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat Kapolri. Kemudian juga sudah hadir bersama kami dari Zainuddin yang merupakan kuasa hukum dari korban. Selamat malam Bang. Selamat malam. Kemudian dari kuasa hukum keluarga George Sugama, Michael Pardede. Selamat malam Bang Michael. Selamat malam. Selanjutnya ada Dr. Zulfia Oktanida Syarif, psikiater RSUD Tarakan dan juga RSPI. Selamat malam Dr. Zizi. Selamat malam. Ya, kita terlebih dahulu menuju ke Bang Michael dulu. Ini klaim mengatakan bahwa keterbelakangan kecerdasan yang disampaikan keluarga itu berdasarkan apa?
Terima kasih. Selamat malam pemirsa TV One dimanapun berada. Saya sedikit ralat, saya atas nama Marlas Hutasoid. Oh ya, siap. Saya salah satu tim kuasa hukum George dan keluarganya dari Sudarta Sidengoringo SH Law Office. Dan ada Michael Pardede dan ada Rio juga. Ya. Terima kasih. Kami dari pihak keluarga menyampaikan penyesalan yang sangat mendalam atas peristiwa 17 Oktober yang lalu. Dan sekarang ini menjadi viral. Sesungguh peristiwa itu bukanlah peristiwa yang diinginkan oleh pihak keluarga, terlebih daripada tersangka saat ini, klien kami. Dan itu memang murni terjadi karena spontanitas. Terkait soal adanya keterbelakangan emosional atau kejiwaan, kami dapat menyampaikan bahwa tersangka ini usianya kan sudah mencapai hampir 35. Iya. Kedewasaan usianya dia tidak diikuti dengan kedewasaan emosional. Nah, oleh karena itu inilah yang sedang kami minta melalui penyidik Polres Jakarta Timur untuk dilakukan asesmen agar menjawab. Tapi menurut dari Polres Jakarta Timur tidak ada bukti surat sebelumnya. Artinya sebelumnya tidak pernah bertemu dengan psikiater, kemudian berobat begitu yang menyatakan bahwa benar-benar mengalami adanya sisi kelainan mental ataupun keterbelakangan kecerdasan. Baik, kalau sesuai dengan pengakuan ibunda dari tersangka, Ya. tersangka ini kan sekolahnya itu sampai SMP, itu pun tidak selesai, tidak tamat. Kalau pengakuannya, tersangka ini selalu memiliki dalam artian perlakuan khusus. Dia selalu perlakuan khusus. Dia selalu suka diperhatikan. Dan zaman itu, zaman dia sekolah SMP, kenapa tidak selesai SMP-nya dan tidak melanjut seperti 3 saudaranya yang lain? Itu tadi, dia memang memiliki perlakuan khusus. Dan waktu itu ada yang menyarankan agar sekolah di SLB. Cuman keluarga pada saat itu tidak menginginkan hal itu. Sehingga lebih banyak melakukan homeschooling. Tentang adanya bukti atau tidak ada bukti pada saat itu, oleh ibu tersangka ini dari zaman kecil pun dia sudah dibawa ke dokter. Nah, setelah dibawa ke berbagai macam obat, ada yang menyatakan autis, ada yang menyatakan hiperaktif dan lain-lain. Artinya ada dong ya dari keterangan-keterangan dokter yang menjelaskan bahwa memang memiliki keterbelakangan kecerdasan. Zaman dia masih anak remaja, anak-anak, belum masih usia dewasa. Sehingga ibu tersangka ini karena tidak lagi sekolah tersangka, ibu tersangka membawa dia ke dalam usaha toko rotinya. Artinya dibimbing, ya, dikasih pelatihan, diikutsertakanlah dalam pelayanan-pelayanan sambil ibu tersangka berupaya maksimal agar membuat anak ini menjadi. Baik, Bang Jay, tanggapannya ini mengatakan bahwa memang dari dulu sudah ada keterbelakangan kecerdasan, kemudian juga sudah sering kali berobat begitu. Ya, itu kan hak terlapor ya untuk melakukan apapun itu gitu loh. Hanya kalau saya lihat dari abangku tadi bilang itu spontan, saya pikir tidak. Ya, karena perilaku ini jelas pada September pun sudah dilakukan kekerasan ini, gitu loh. Jadi kalau ada buktinya ya Bang ya? Ada gitu, itu ada gitu bahwa 17 September sebelum bulan Oktober sudah melakukan tindakan kekerasan dengan melempar tempat solasi, terus juga meja gitu loh. Jadi kalau dibilang spontan ini lucu gitu loh. Dan begitu kasus ini menguak, nah barulah diungkap bahwa dia keterbelakangan mental. Itu harus dibuktikan dengan fakta surat. Tidak bisa berdasarkan cerita sini, cerita situ, nggak bisa gitu loh. Nah sekarang sibuk buat asesmen gitu loh. Ya itu yang sangat kita sayangkan. Ya, asesmen akan keluar pada hari Kamis ya, kita sambil menanti ya. Tapi kalau menurut dari pengakuan korban ini, aktivitasnya normal saja yang dilakukan George. Tidak ada menunjukkan bahwa tidak capable dengan seusia umurnya atau seperti apa? Ya, memang normal saja gitu loh. Orang keterbelakangan mental tapi dia bisa mengelola toko. Bahkan cuma memang emosionalnya ya berlebihan ya? Iya betul. Justru saya bilang patut diduga
harusnya si ibunya ini gitu yang dites kejiwaannya. Kenapa saya katakan demikian? Jelas laporan ini juga atas saran, atas ide, atas gagasan ibunya ini. Gitu loh. Kenapa sekarang justru bikin hal-hal yang justru membuat situasi semakin. Baik, sebelum kita mendalami itu tadi, kita akan dengarkan juga ya dari Dokter Zizi. Begini, ketika seseorang seringkali emosionalnya tidak terkontrol, apakah itu juga bentuk dari kekurangan ya, dari kecerdasan, kemudian juga itu masuk gangguan kejiwaan begitu? Baik, saya izin jawab. Saya rawat sedikit saya dengan Dokter Vivi, Mbak Sira. Baik, ketika seseorang mengalami suatu perilaku di mana dia tidak bisa mengendalikan emosi, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu apakah ada latar belakang dari perilaku tersebut. Karena siapapun bisa mengalami suatu permasalahan dalam pengendalian emosi. Nah, ketika seseorang yang memiliki gangguan mental tertentu, kemudian melakukan satu tindakan yang berkaitan dengan hukum, dan ingin menggunakan katakanlah insanity defense atau pembelaan diri bahwa dirinya mengalami suatu gangguan mental. Yang perlu kita tekankan adalah bahwa orang dengan gangguan mental atau gangguan jiwa tidak kebal hukum. Karena perlu dievaluasi dulu gangguan mentalnya apa dan apakah pada saat tindakan itu terjadi kondisi mentalnya dalam keadaan dia tidak bisa menilai realita misalnya dalam kondisi psikosis, delusi atau halusinasi contohnya. Atau dalam kondisi memang kapasitas mentalnya tidak cakap untuk memahami apa konsekuensi dari tindakannya. Nah, kalau kita bicara orang dengan disabilitas intelektual, orang dengan IQ rendah, atau dulu kita kenal dengan istilah retardasi mental, tentunya kita perlu evaluasi dulu seberapa berat derajat disabilitas intelektualnya. IQ-nya ini apakah borderline, apakah di bawah rata-rata, apakah retardasi mental ringan, sedang, berat, itu perlu dievaluasi. Dan tidak semua orang dengan disabilitas intelektual mengalami masalah emosi dan perilaku. Tapi memang bisa terjadi orang dengan disabilitas intelektual. Tapi bisa hidup normal tidak, misalnya menjalani pekerjaan sehari-hari seperti yang dilakukan oleh George begitu? Atau seharusnya memang harus mendapatkan perlakuan khusus, tidak diberikan tanggung jawab dalam pekerjaan karena akan mengganggu begitu? Ya, orang dengan gangguan mental pada taraf tertentu sangat bisa mengalami kondisi kehidupan yang wajar, yang normal. Jadi tidak semua orang dengan gangguan mental itu dia sudah pasti akan katakanlah mengurung diri, tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu dengan tingkat atau derajat tertentu yang memang masih bisa beraktivitas dengan baik. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan mungkin secara kecerdasan gitu ya tidak dalam batas normal sehingga tidak bisa menyelesaikan sekolah formal, kita perlu evaluasi juga apakah ada gangguan perkembangan neurologis yang misalnya memang seseorang dengan gangguan perkembangan contohnya autism spectrum disorder atau gangguan perkembangan lain yang memang kesulitan dalam biasanya ya berinteraksi sosial. Tapi tentunya ini semua butuh pemeriksaan. Tidak bisa hanya dengan katanya atau dugaan saja. Jadi harus ada pemeriksaan psikiatrik yang memang lengkap. Dokter Zilvia, artinya harus ada pengawasan lebih rutin lagi dong jikalau memang seseorang itu dikatakan bahwa ada kekurangan kecerdasan ataupun gangguan mental. Betul, apabila orang tersebut mengalami disabilitas intelektual, kurang kecerdasan atau gangguan mental, berarti tanggung jawab dari caregiver atau pelaku rawat, misalnya orang tua atau keluarga, memastikan perilakunya tanyakan, Bang, selama tidak ini mengganggu. ada tidak sih pengawasan dari orang tua bahwa anak ini tidak semestinya berada di suatu lingkungan yang memang tidak mendukung gitu? Baik, kalau pengakuan daripada Ibu George itu selalu dilakukan. Makanya si George ini selalu dibatasi ruang geraknya terlebih di luar rumah. Jadi toko itu bukan hanya toko, tapi juga sekaligus tempat rumah tinggal mereka. Jadi di lantai 2 rumah, di lantai bawah adalah toko. Dengan adanya kegiatan George ini setiap hari bergabung dengan mereka bersama-sama di toko roti, itulah sebagai latihan dari orang tua untuk membuat kondisi George ini sama dengan 3 saudara yang lain. Kalau dari Bang Jay sendiri melihatnya bagaimana? Kalau saya sebenarnya lihat sudah diinformasikan bahwa ya orang tua meyakini begitu, memang anaknya ada kelainan. Tapi kalau misal dari korban kan menyatakan bahwa justru berbeda sekali begitu. ya, kalau memang seperti yang dokter katakan tadi, kalau memang ini dianggap
keterbelakangan mental ini cukup mengganggu, apalagi membahayakan orang lain, kan itu jelas harus ada penjagaan. Karena tindakan-tindakan itu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara verbal gitu loh. Dan harusnya itu sudah diwaspadai sejak kejadian pertama melakukan kekerasan terhadap Ayu gitu. Ini kan terkesan ada pembiaran, seperti itu gitu. Pak Arianto, kalau misalnya tersangka ini memang akhirnya hasil menyatakan bahwa mengalami keterbelakangan kecerdasan ataupun ada kelainan dari kejiwaan. Artinya hukumnya akan seperti apa? Begini, tugas polisi itu adalah menyidik ya. Penyidikan itu adalah mencari alat bukti selengkap-lengkapnya untuk membuat terangnya perkara. Kalau untuk kasus ini, maka alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ini ada dua kelompok. Satu, alat bukti untuk membuktikan apakah tindakan pidana itu melanggar hukum apa tidak. Itu tadi ya penganiayaan. Dan yang kedua, alat bukti yang untuk menentukan bagaimana kondisi daripada si pelaku itu apakah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini bukti-bukti ini dikumpulkan dan kemudian disajikan kepada jaksa untuk diteliti apakah sudah cukup formal maupun materialnya dan kemudian dikirim ke hakim. Dengan data-data yang dikirimkan oleh polisi itu tadi, penyidik tadi, maka hakim lah yang akan mempertimbangkan nanti apakah perbuatannya itu ada perbuatan yang melanggar hukum. Kalau ini penganiayaan jelas ya, ada buktinya. Tetapi apakah orang ini bisa dipertanggungjawabkan? Hakim akan mempertimbangkan dari keterangan saksi ahli yang mengatakan yang diperiksa sama berita acara itu, kemudian akan mempertimbangkan, oh ternyata orang ini termasuk kategori orang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Itu hakim yang menentukan, tapi berdasarkan daripada alat-alat bukti yang ada polisi. Tapi kan sudah menimbulkan kerugian, ada seseorang yang sudah terluka. Artinya hukumnya akan berjalan seperti apa? Misalkan memang tidak bisa diberlakukan hukum karena adanya keterbelakangan kecerdasan, Pak Arianto. Tapi ada sesuatu yang dirugikan begitu? Iya, ini bukan masalah rugi apa tidak. Tugas penyidik adalah mengumpulkan barang bukti, kemudian hakim itu akan berdasarkan bukti itu akan menentukan apakah orang ini. Karena begini Bu ya, hukum itu bisa diterapkan kepada orang hanya apabila orang itu memang bisa dipertanggungjawabkan untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya itu. Gitu. Jadi seperti orang gila nggak bisa. Tapi untuk menentukan apakah orang ini bebas daripada tuntutan atau tidak bisa diadili ya istilah itu hakim yang menentukan setelah melihat dari saksi ahli. Tapi di sini perlu diketahui bahwa dengan adanya keterbelakangan kondisi dari yang para pelaku itu, tidak bisa menjadikan alasan dari polisi untuk melakukan penyidikan. Penyidikan tetap biasa saja berlanjut. Hanya hak-hak dia itu dilindungi, misalnya keterbatasan ini termasuk disabilitas ya gitu ya tadi. Nah ini hak-haknya dia itu dilindungi, tetapi proses untuk mencari keterangan itu sama saja, tetap sama. Seperti halnya sekarang ini misalkan tahanan ya, tahanan terpaksa ditaruh di rumah sakit, itu namanya dibantar. Maksudnya apa? Supaya selama dia di tahanan ini juga perawatan kesehatannya itu diperhatikan. Saya kira itu dalam kasus ini memang itu ya. Baik, kita nanti juga akan lanjutkan ya, artinya akan dari seperti apa dari pengacara kuasa hukum korban jikalau memang kondisinya seperti itu dan tidak bisa dihukum karena kondisi ada keterbelakangan mental. Kami segera kembali usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan dialog gangguan kejiwaan atau keterbelakangan kecerdasan. Apakah ini merupakan modus dari tersangka untuk lolos dari hukum? Tapi tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari tersangka bahwa kondisinya ada bukti-bukti yang memang dijalani oleh tersangka dengan kekurangan dari kecerdasan begitu ya. Tapi kalau misalnya dari Bang J sendiri melihatnya kan tadi kalau dari Pak Arianto memang hukumnya memang sudah seperti itu. Jikalau seseorang memang mengalami gangguan kejiwaan artinya tidak bisa dihukum menurut dari pengacara ataupun kuasa hukum korban? Hingga saat ini saya meyakini bahwa pengakuan itu hanya merupakan pembelaan saja dan saya anggap itu halu. Saya dari tim hukum John LBF tetap akan mengawal kasus ini sampai selesai dan klien kami mendapatkan keadilan seadil-adilnya dan kita yakin pihak Polres Jakarta Timur akan bekerja secara profesional. Apa yang meyakini bahwa George ini tidak mengalami keterbelakangan kecerdasan? Ya jelas keterbelakangan mental itu kan ada grade-nya juga, ada levelnya juga. Kalau menurut saya, setiap orang juga bisa saja mengalami gangguan mental tiba-tiba. Saya juga bisa gitu loh. Emosi saya bisa tinggi. Apakah itu dianggap sebagai gangguan mental? Tidak gitu loh. Ini kan Jos aktivitas seperti biasa.
ya nggak? Dia bisa bahkan bisa ke Sukabumi, ya nggak? Bisa kelola toko. Itu kan hal-hal yang secara normatif bisa dilihat bahwa orang ini wajar-wajar saja. Tapi informasinya dari pihak keluarga katanya ke Sukabumi juga karena ingin periksa begitu mengenai keterbelakangan kecerdasannya, Bang J. Iya, saya sangat memaklumi dan itu hal yang wajar karena case-nya kan dalam kondisi seperti ini. Seperti itu gitu loh. Nah, mungkin kalau sebelumnya itu sudah dilakukan, ada rekam medisnya gitu loh, seperti apa gangguannya itu apa, kan pastinya kan ada ininya Bu ya, gitu loh. Ada itu rekam mungkin, medisnya ya. Iya, mungkin Bang, itu bisa dibuktikan nggak, ditantang nih Bang, rekam medisnya mana gitu. Ya, saya pahami posisi rekan sejawat saya juga. Tapi saya sampaikan, kami dari tim penasihat hukum George maupun keluarga, secara visual saja bisa kita lihat. Visual ya, bagaimana gaya, cara ngomong, cara pandangnya George bisa kita lihat dengan bandingkan ke diri kita. Dan saya rasa korban juga mengetahui, karena korban kan sudah kurang lebih 3 bulan ya bekerja. Pasti interaksi antara mereka selama 3 bulan ini kan sudah tahu bahwa beliau ini emosionalnya suka diperlakukan khusus, ya. Contoh ya, misal kalau dipanggil dia Pak Bos, senangnya minta ampun. Pak Bos, ya. Jadi saya kasih sedikit bahasa tubuh daripada tersangka ketika kemarin dilakukan penahanan di Polres Jakarta Timur, semua disapanya dengan Bos, ya Om, Tante, dengan wajah yang sumringah. Seakan-akan dia tidak memahami bahwa pada saat dihadir di Polres itu, ini sudah disorotan gitu loh. Demikian juga ketika dia dipindahkan, dibantarkan ke rumah sakit Polri, Kramat Jati, semua disapanya. Seakan-akan juga dia merasa dekat semua orang yang ada di sekitarnya. Om, Tante. Nah, jadi itulah bahasa-bahasa tubuh yang saya sampaikan, itu nggak bisa dibuat-buat. Seperti kalau tadi. Bang Maras ngomong sama dia, komunikasi dengan dia, nyambung atau tidak nyambung? Jadi kalau saya lihat ada temporernya. Ketika mungkin di saat-saat tertentu bisa fokus. Contoh kayak kemarin, ketika saya datang menjenguk beliau di rumah sakit, saya antarkan bajunya, bukan bajunya yang disambutnya. Om, apa kabar? Dengan wajah yang sumringah. Om, apa kabar? Gitu loh. Tapi bukannya wajar ketika melihat ada seseorang datang yang dia kenal, terus kita menyapa saja gitu, belum fokus ke bajunya atau seseorang membawa barang itu gitu. Betul, itu perilaku normal. Itu kan bukan perilaku yang aneh begitu kan. Tetapi ketika kita lihat gerak tubuhnya, dengan mimik wajahnya, kok kayak nggak ada apanya gitu loh. Khawatirnya bahwa ini rumah sakit loh. Tapi pernah tidak merasakan ada sesuatu hal yang memang nggak wajar gitu? Kalau misalnya dari komunikasi yang Bang Maras lakukan begitu. Komunikasi, contoh kayak kemarin ketika diperiksa, apa ditanya, apa yang dijawab. Nah, itu contohnya juga. mungkin? Nah, contohnya peristiwa 17 itu. Dia merasa bahwa itu bukan peristiwa penganiayaan gitu loh. Memang saya marah, nah gitu. Saya marah. Bang Marlas, tapi kan jadinya akhirnya ada tanggapan juga dari kuasa hukum korban. Jangan-jangan ini hanya modus aja nih supaya nggak kena jeratan hukum. Saya amat empati dengan korban maupun dengan rekan saya. Kita harus menyampaikan, kita harus tolak segala bentuk kekerasan. Termasuk yang peristiwa di tanggal 17 Oktober itu. Namun, saya memohon, kami dari tim penasihat hukum dan keluarga mohon, kita tunggulah hasil asesmen dari tim para ahli dokter yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita lihat nanti hasilnya apa. Kalau memang klien kami dinyatakan sehat, maka proses hukum kita jalankan. Namun kalau hasilnya tidak seperti yang kita duga, ya kita juga harus berbangga hati menerima fakta dan kenyataan. Bang Marlas, tapi kan juga ada tadi omongan yang disampaikan oleh Bang J. Orang tuanya, di mana pengawasannya? Seharusnya jikalau memang ya ternyata hasilnya terbukti bahwa ada keterbelakangan kecerdasan. Nah seharusnya kan tidak berada di sendirian, di suatu perusahaan. Kemudian walaupun memang satu posisi dengan rumah ya, tapi kan dibiarkan sendiri berinteraksi dengan karyawan dan akhirnya memicu emosional yang luar biasa gitu. Baik. Tersangka ini sehari-harinya tidak mengelola toko ya. Ya, cuma berada di situ kan. Dia berada di situ. Ya. Kenapa dia berada di situ? Dia selalu ditempatkan oleh ibunya, berada bersama ibunya. Bersama ibu sehingga dekat, areanya dia pun bisa diisolir, tidak kemana-mana.
soal tadi yang disampaikan oleh rekan sejauh saya maklumi. Ya, kita juga sesalkan kalau memang itu ada, kenapa tidak dilakukan, artinya jangan digabungkan dengan karyawan pada saat jam-jam toko dibuka. Namun pada saat itu kejadian, itu kan jam toko sudah mau berakhir. Sehingga dia turun ke bawah, ambil makan, sambil main game, dan dia peristiwa itu terjadilah. Bang Marlas, begini, tadi dalam segmen sebelumnya kami Baik. menghadirkan itu korban bersama tadi diwawancara rekan saya Maria Segaf, dan korban itu mengatakan bahwa George ini kerap memandu meeting begitu ya, hadir dalam meeting, artinya terlibat langsung dan aktivitasnya normal sekali. Cuma emosional meledak-ledak ketika ada permintaan yang tidak bisa dituruti. Baik. Kalau soal tersangka ini suka memimpin meeting, jujur kami belum terkonfirmasi soal itu. Yang kami tahu adalah memang ibundanya melibatkan selalu dalam hal mulai produksi, mengenalkan, mengelola. Dengan harapan ibu ini, dengan adanya perlakuan seperti itu di bawah pengawasan ibu, lama-lama ini si George bisa menjadi anak seperti saudara-saudaranya. Baik. Dokter Vivi, kalau misalnya melihat George ini, dokter sudah bisa menangkap bahwa memang memiliki keterbelakangan kecerdasan atau seperti yang dilihat ya normal-normal saja? Yang pasti kita tidak bisa menilai kondisi kesehatan mental seseorang dari luar. Jadi memang memerlukan pemeriksaan psikiatrik ya. Seperti kondisi kasus sekarang ini, itu akan ada pemeriksaan khusus oleh tim psikiatri forensik dan juga psikolog yang ada di dalam tim untuk memeriksa seluruh aspek kesehatan mental dari pelaku. Jadi mulai dari kecerdasannya, tes IQ, kemudian juga apakah ada gangguan mental, gangguan kepribadian, dan juga kecakapan mental. Sehingga kalaupun ada diagnosis gangguan mental, tetap akan dinilai cakap mental atau tidak. Karena tidak semua orang dengan gangguan mental sudah pasti tidak cakap mental. Nah itu yang perlu dibedakan. Nah tapi ketika kita melihat dari kasus ini, yang disayangkan adalah ketika keluarga sudah mengetahui kondisi kekurangan kecerdasan, tapi tidak membawa ke pengobatan atau konsultasi, dan jangan bawa ke alternatif. Ini saya mau mengedukasi masyarakat ya. Tolong kalau ada indikasi gangguan mental atau gangguan kecerdasan, bawalah ke profesional, ke psikiater, ke psikolog, ke dokter, supaya diperiksa secara jelas, ada rekam medis, dan menjalani proses terapi. Karena inilah yang terjadi. Banyak sekali kasus-kasus belakangan ini kaitan sama masalah kesehatan mental karena tidak dideteksi secara dini dan tidak diobati, diterapi. Kalau diterapi artinya bisa membantu, paling tidak tidak menyembuhkan, tapi membantu begitu, mengurangi. Mengendalikan emosinya, mengendalikan perilaku impulsif. Ada gangguan mental tertentu yang memang dia kesulitan mengendalikan dorongan diri. Ketika ada dorongan untuk misalnya untuk marah, melempar, mencaci maki, dia tidak bisa rem, tidak bisa ada inhibisi karena memang ada gangguan pada area otak tertentu. Nah, mungkin kondisi tersebut bisa jadi perlu bantuan pengobatan. Tapi kan memang banyak sekali masyarakat yang denial, menyangkal, atau ya tidak memahami bahwa ini adalah suatu kondisi medis. Seperti itu. Jadi inilah kita jangan sudah kejadian, sudah ada korban atau ada tindak kekerasan, baru mulai mencari apakah ini masalah kesehatan mental, diagnosisnya apa, terapinya apa. Kita justru harus segera melakukan deteksi dan juga terapi sedini mungkin kalau memang ada indikasi ke arah situ. Baik, Pak Arianto, kalau misalnya kita berbicara mengenai keterbelakangan kecerdasan, artinya tadi dari Bang Jay juga menyoroti orang tuanya di mana, kok pengawasannya tidak ada. Nah, artinya ranah hukum jikalau memang tidak bisa dikenakan kepada George karena memang mengalami keterbelakangan mental. Apakah dari pengawasan keluarga ini juga bisa dijadikan unsur penetapan hukum paling tidak untuk adanya kurangnya pengawasan atau seperti apa mungkin? Pak Arianto, atau tidak bisa dua hal yang berbeda? Kalau secara dugaan sosial bisa saja itu dimasukkan terlibat. Tetapi kalau dari hukum, kalau dari konstruksi hukum ini, kalau menurut saya ya sampai sekarang orang tuanya dimintai pertanggungjawaban kok sampai anaknya berbuat gitu itu terlalu jauh. Karena masalahnya kan gini nih, ini kejadian seperti itu. Sedangkan anaknya dalam kondisi seperti itu. Maka sekarang sasaran hukum itu pasti akan kepada dua itu tadi. Itu tadi ya nanti dalam dunia penyidikan ya,
Penyidik itu sudah pengalaman, Bu, menghadapi tersangka yang modelnya macam-macam, yang pembohong, yang memang sakit, yang gila dan sebagainya. Makanya polisi sudah pengalaman sekali untuk menyelidiki seperti ini. Dia pasti nanti akan mengumpulkan para ahli yang seperti tadi sebagian oleh Ibu Dokter tadi ya, ahli macam-macam. Mungkin nanti juga pakai lie detector juga mungkin dipakai gitu. Jadi secara saintifik harus dibuktikan bagaimana kondisi orang itu, dan ini dikumpulkan bukti itu selengkap mungkin, kemudian serahkan kepada Pak Hakim supaya Pak Hakim itu dalam memutus itu betul-betul cermat gitu, tidak salah gitu. Jadi menurut saya dalam kasus ini nomor satu adalah bagaimana pembuktian kondisi orang ini, apakah memang layak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apa tidak. Yang kedua, kalau perbuatannya sudah jelas, gampang, buktinya sudah ada gitu. Jadi ini sekarang yang, tapi ini harus semua diproses dan kemudian dikirim ke pengadilan. Tidak bisa dihentikan oleh polisi bahwa ini karena gini, kemudian ini tidak layak untuk dituntut. Gak bisa, polisi tidak punya hak untuk itu. Yang menentukan adalah hakim nanti setelah disidang, oh ternyata ini tidak patut untuk dimintai pertanggungjawaban, nah itu hakim yang memutus. Sebatas gitulah tugas polisi untuk kasus penilaian dalam kasus semacam ini. Baik, kita ke Bang Jai. Bang Jai, ada permintaan gitu ya dari keluarga George ini, ya udah deh damai aja gitu, nggak usah dibawa ke ranah-ranah hukum lagi lah, diperpanjang gitu. Gimana? Nah, itu yang saya ungkapkan di awal. Ini laporan polisi atas saran ibu tersangka gitu loh, atas usulannya dia. Nah, sekarang dia meminta damai juga nggak jelas. Nggak jelasnya gimana? Loh, sekarang sudah jelas kan, ada abangku kuasa hukumnya. Kemana harus meminta damai? Datang ke tempat keluarga kah? Ketemu kuasa hukumnya? Bukan di media yang ujungnya justru menyudutkan klien kami bahwa setorannya setiap ini kurang. Itu kan malah bikin gaduh. Kalau menurut saya gitu loh. Di sisi lain dia minta berdamai, katanya sudah minta maaf. Di sisi lain menjas bahwa klien saya itu setorannya sering kurang hingga gajinya ditahan. Yang 1 bulan, apakah itu solusi? Bukan, seperti itu gitu loh. Itu bukan ngejak damai kalau menurut saya gitu loh. Jelas kok rule-nya ya nggak, gitu loh. Karena pertanggungjawaban sejak awal kejadian sampai hari ini tidak ada realisasinya. Tadi Bang Jai juga sempat bilang ya, September pernah juga ada kejadian? Iya, makanya saya bilang kalau ini misalkan Jos ini sampai lolos bahwa dia keterbelakangan meter, artinya ada tanggung jawab keluarga di sana. September itu kejadiannya seperti apa dan orang tuanya si ibunda dari George mengetahui juga? Iya, dia itu disuruh antar ke makanan juga ke kamarnya. Setelah itu kejadiannya dilempar sama tempat solasi yang merah itu, dan juga dilempar meja untuk nggak kena solasinya, kena kakinya. Sejak saat itu harusnya kan ada istilahnya pencegahan ataupun seperti apa, itu kan pembiaran. Ini lolos pun saya akan jerat keluarganya. Karena dia melihat sendiri kok. Itu pembiaran. Hewan aja di tempat kita bisa. Baik. Bang Marlas silakan ditanggapi. Ini rekan saya memang semangatnya ya. Tapi perlu kami tegaskan, tidak ada niat dari keluarga melakukan segala bentuk ya toleransi, apalagi pembiaran terhadap tindak kekerasan. Tidak ada. Soal tadi peristiwa yang disampaikan rekan saya itu, ya itu tadi. Bahwa korban ini sangat memahami betul kondisi si tersangka. Soal tadi damai, dari awal juga keluarga telah menyampaikan ke korban. Bentuk damainya seperti apa Bang Marlas? Ditantang tadi sama Bang Jai. Ini kok niatnya mau damai tapi kok disampaikan ke media, tidak secara benar-benar begitu disampaikan kepada korban. Sebenarnya keluarga tersangka ini sudah menyampaikan langsung kepada si korban. Contohnya, pada saat peristiwa itu, korban langsung dibawa ke klinik. Di situ pun sudah disampaikan, sudahlah kita berdamai saja. Namun, karena ada beberapa orang yang ikut serta, sehingga ada yang menyampaikan, oh ini harus dibawa ke polisi biar tidak berulang. Karena memang sudah begitu motivasinya, maka ibu korban menyampaikan, kalau memang itu yang terbaik, silahkan. Saya juga mendukung agar anak saya ini memiliki efek jerak. Bahkan korban beserta beberapa rekannya dan family itu ditungguin oleh ibu korban sampai taksinya datang ke polsek. Soal bentuknya biaya pengobatan apa? Dibayarkan? Dibayarkan.
Biaya pengobatan dibayarkan oleh ibu ya, ibu dari tersangka. Atau jangan-jangan begini Bang Marlas, ibunda dari George ini memang mempersilahkan ke pihak kepolisian karena meyakini bahwa anaknya memang dia mengetahui ada keterbelakangan dari kecerdasan ini sehingga tahu tidak akan dijerat hukum, tidak akan menimbulkan efek jerah. Tidak begitu Ibu ya. Ibu tersangka ini menyampaikan kepada korban, kalau memang itu sudah keputusanmu, silakan, saya setuju agar anak saya ini juga mendapatkan efek jerah. Soal kompensasi sudah ditawarkan. Bahkan tidak ada niat untuk menahan hak-hak daripada si korban. Faktanya setelah kejadian esok harinya korban ini tidak lagi masuk kerja. Terus menerus masuk kerja, bahkan sudah dipanggil by telepon, dijumpai ke rumahnya juga, tapi nggak kunjung bekerja. Bahkan 3 rekannya akhirnya mengundurkan diri sehingga tidak ada lagi yang bekerja di toko. Dan sampai hari ini tokonya menjadi tutup. Itu adalah dampak daripada berita ini yang sudah menyita perhatian kita semua. Seharusnya masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan di skup internal, tapi sekarang jadi viral dan menjadi perhatian kita semua. Baik, kalau dari Dokter Vivi melihatnya ini sebenarnya bagaimana ya kita menangani seseorang ketika emosionalnya under control, kemudian apakah kita bisa juga bilang dia itu mengalami kelainan mental ataupun kekurangan ya kecerdasan? Ketika seseorang ada satu perilaku di mana dia kesulitan mengendalikan emosi, kita perlu lihat dulu apakah ini sesaat atau pola. Kalau pola berarti berulang. Ketika itu suatu pola berulang, kemungkinan besar memang ada hal yang mendasarinya. Artinya apakah memang masalah kepribadian ya, apakah gangguan kepribadian, masalah tadi keterbelakangan mental atau kecerdasan, gangguan dari disabilitas intelektual, ataukah gangguan mental yang lainnya. Atau memang seseorang yang memang punya anger issue, bisa saja. Ada juga yang kita sebut intermittent explosive disorder, di mana orang tersebut mengalami masalah pengendalian emosi yang ketika dia marah bisa sangat meledak. Nah, ketika kita menghadapi ada anggota keluarga atau orang terdekat yang memang punya masalah dengan anger management, pengelolaan rasa marah, kita perlu mendampingi dia untuk berkonsultasi atau mencari bantuan professional help. Karena cepat atau lambat, kesulitan pengendalian emosi ini pasti akan berdampak, entah itu kepada relasi, kepada masalah sosial, dan juga hal-hal lain yang tidak diinginkan tentunya. Sehingga memang perlu pengawasan dari keluarga, pendampingan, dan yang pasti memang pengawasan dalam bentuk juga terapi. Karena mungkin bisa jadi ya keluarga juga kesulitan untuk menghandle sendiri. Kalau memang sudah katakanlah bantuan ya. Iya, kalau ini memang suatu gangguan, pasti keluarga kesulitan. Itu sangat bisa dipahami kalau memang ini suatu kondisi gangguan. Keluarga pun mungkin takut, tidak bisa menghandle karena emosi yang sangat meledak. That's why butuh bantuan profesional yang kadang membutuhkan terapi, termasuk juga pengobatan atau psikoterapi dan lain-lain. Seperti itu. Dan kalau misalnya ini suatu disabilitas intelektual, ada pola perilaku, artinya berulang, berarti keluarga perlu mengkondisikan di mana batas-batas aktivitas dari si individual, di mana batas dia bisa berinteraksi dan mana yang ibaratnya wilayah-wilayah dia bebas beraktivitas, mana yang ini dia tidak boleh gitu. Ya. Seperti itu. Pak Haryanto, ada mungkin saran hukum yang ditempuh untuk korban, karena kan kalau misalnya memang terbukti bahwa dari rekam medisnya bahwa mengalami keterbelakangan kecerdasan, artinya tersangka tidak bisa dihukum lebih lanjut. Kalau saran hukum saya kira sudah bagus ya. Masing-masing lawyer itu memperjuangkan hak-haknya masing-masing gitu. Saya hanya mendorong saja begini kepada polisi, kalau saya sih. Polisi dalam kondisi yang rame-rame sekarang ini, tugas Anda adalah mengumpulkan barang bukti yang terkait dengan bagaimana kondisi si pelaku itu untuk menentukan apakah dia bisa ditanggungjawabkan untuk tindakannya itu, dan kemudian bukti-bukti tindakan pidananya itu. Dan yang kedua, tolong berikan penjelasan pada rakyat, masyarakat, apa yang sudah dibuat oleh polisi dan bagaimana hasilnya, supaya rakyat tidak bertanya-tanya dan kemudian berandai-andai, wah ini polisi karena ini bos, kemudian tidak diterus-terusin. Itu yang terjadi di lapangan kayak gitu. Ini harus dihindari. Cepat itu, oh ya kami sudah meriksa kemarin tapi hasilnya baru Kamis. Nah, kayak itu lebih bagus ketimbang oh sudah kami profesional. Profesional apanya? Ya. Cepat tanggap terangkan gitu pada ya. masyarakat apa yang sudah dikerjakan, nggak usah profesional, nggak usah.
apa yang dikerjakan itu menunjukkan dia itu profesional apa tidak. Tapi kalau dia tidak memberitahukan pada rakyat, ya dia dianggap nggak profesional. Misalnya ya, polisi tidak menghubungi dokter spesialis, ahli dan macam-macam, ahli psikologi dan sebagainya. Mana bisa dia dianggap profesional? Karena dia nggak ngomong, ya rakyat kan nggak tahu kan. Selalu tudingannya kepada ini telat karena apa? Wah, ini bos dilindungi kepala hukum, dan itu yang beredar sekarang ini. Itu mestinya menjadi perhatian polisi untuk dikonter bagaimana supaya rakyat itu tidak terlalu menuding polisi aja. Saya nggak bela polisi, tapi ini kondisi sesungguhnya kayak gini ini gitu. Mudah-mudahan kasus ini polisi cepat kerja tapi transparan. Ini yang saya kerjakan. Berkasnya sampai ke pengadilan, silahkan nanti hakim yang memutus, itulah kita ini. Bang Jai, kita nunggu hari Kamis, tapi paling tidak kalau diajak berdamai mau? Closing statement-nya? Kita lihat saja seperti apa. Kita lihat saja. Baik, kita lanjutkan di lain kesempatan ya, sampai kita menunggu hasil dari pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan dari George. Terima kasih Pak Rianto, Bang Jai terima kasih, Bang Manas terima kasih, Dokter Vivi terima kasih.